Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara terkait dengan penghimpunan Indonesia, ternyata organisasi pergerakan nasional ini bukan hanya berdiri di Indonesia saja, akan tetapi di negeri Belanda juga berdiri organisasi para pemuda-pemuda yang ada di Belanda, yang kita kenal dengan IP atau Indische Vereniging, ya. Memang organisasi ini didirikan di Belanda ini adalah sifatnya sosial pada awalnya, karena ini hanya sebagai wadah perkumpulan para pelajar-pelajar yang datang ke Belanda dari Hindia Belanda, karena dulu belum dikenal dengan istilah Indonesia, ya. Namun dalam perjalanannya organisasi ini ternyata dia sebagai motor penggerak yang mempropaganda paham nasionalisme di Indonesia, tidak hanya bagi kalangan pelajar yang ada di negeri Belanda, akan tetapi juga mereka menyampaikan misi-misi tersebut ke Indonesia itu sendiri, ya. Organisasi ini terus berkembang, ya, di negeri Belanda ini setelah pemimpin Indische Partij ini, tokoh-tokohnya pindah ke Belanda. Kegiatan dari organisasi ini berubah ke bidang politik, ya. Jadi tokoh-tokoh organisasi yang berpandangan maju tersebut mencetuskan untuk pertama kali konsep Hindia bebas dari Belanda, dan terbentuknya negara Hindia yang diperintahkan oleh rakyatnya sendiri, ya. Program kegiatannya antara lain adalah bekerja di Indonesia dengan membentuk Persatuan Mahasiswa Indonesia, ya. Jadi hal yang terpenting dari penggabungan ini adalah dengan digantinya Indische dengan Indonesische, ya. Hal ini merupakan pertama kali dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia dikenal dengan Indonesische atau Indonesia dalam kegiatan akademik dan politik, ya. Jadi sejak terpilihnya Iwa Kusuma Sumantri, ya, sebagai ketua 4 yang terpilih pada tahun 1923, sifat perjuangan politik organisasi ini semakin kuat, ya. Jadi dalam rapat organisasi pada tahun 1923, ya, mereka menyepakati 3 asas yang harus dicapai dari organisasi ini. Yang pertama adalah Indonesia menentukan nasib sendiri, ya. Yang kedua, Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemauan diri sendiri. Yang ketiga adalah Indonesia harus membentuk atau harus bersatu untuk melawan pemerintahan kolonial, ya. Untuk mewujudkan asas tersebut, pemimpin IP ini meminta kepada mahasiswa untuk terus mengikuti perkembangan politik di Indonesia, ya. Iwa Kusuma juga menekankan bahwa jika seluruh komponen Indonesia bersatu dan melawan Belanda, maka tujuan dari cita-cita semua untuk mencapai kemerdekaan itu tentu akan mudah untuk dicapai, ya. Penamaan Indonesische ini sebetulnya juga mereka mengambil dari pengalaman Belanda ketika dijajah Spanyol. Mereka juga tidak mau menganggap bahwa mereka Nederland Spanyol. Nah, sehingga mereka tokoh-tokoh PI ini juga tidak mau dikatakan Hindia Belanda, sehingga mereka memberikan nama itu adalah Indonesische atau Indonesia. Nah, jadi dari situ muncul istilah Indonesia untuk perkumpulan mereka, ya. Organisasi ini dalam perjalanannya juga memberikan semacam sinyalir bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa, ya, berarti termasuk Indonesia, karena masih terjajah, sehingga dimunculkan atau dipropagandakan paham nasionalisme untuk mencapai kemerdekaan, sehingga penghimpunan Indonesia ini menjadi organisasi yang disegani, ya, di antara negara-negara di Asia Tenggara yang memang juga notabene terjajah, ya. Perjuangan selanjutnya akan lebih berat, ya.
dan pemuda Indonesia tidak akan dapat menghindarinya, ya. Mereka harus berusaha mengerahkan semua kemampuannya jika ingin mencapai kemerdekaan. Jadi penghimpunan Indonesia ini merupakan motor penggerak, ya, untuk memperjuangkan nasib bangsa, ya. Dan mereka tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri karena mereka sudah mendapat fasilitas, tetapi juga mereka memikirkan bagaimana bangsanya yang sedang terjajah itu bisa lepas dari penjajahan, bisa berdiri di kaki sendiri dengan cara bersatu, ya. Nah, mereka semboyankan paham-paham nasionalisme itu, mereka sampaikan kepada masyarakat Indonesia yang sedang terjajah, sehingga dari sanalah muncul sebuah kebulatan tekad untuk mencapai tujuan-tujuan kemerdekaan itu, ya. Karena memang di dalam tubuh PI ini sebetulnya isinya adalah kaum terpelajar, karena memang notabene adalah organisasi yang sedang belajar di luar negeri, sehingga mereka memunculkan paham-paham nasionalisme tersebut untuk mencapai kemerdekaan. Jadi salah seorang pemimpin dari PI ini adalah Muhammad Hatta, ya. Dengan penuh semangat beliau ini menyerukan persatuan semua unsur nasional Indonesia, ya, dengan memunculkan 4 pikiran pokok ideologi penghimpunan Indonesia, ya. Jadi pikiran pokoknya adalah merdeka, merupakan kunci dari perjuangan dari cita-cita kemerdekaan tersebut. Jadi keempat pokok pemikiran dari organisasi ini adalah, yang pertama adalah kesatuan nasional, yang kedua adalah kemerdekaan, yang ketiga adalah non kooperatif, ya, atau non kooperasi, ya, tidak bekerja sama, dan yang berikutnya adalah kemandirian. PI menganjurkan agar semua organisasi pergerakan nasional, ya, menjadikan konsep Indonesia Merdeka sebagai program utamanya, baik itu PI maupun organisasi-organisasi pergerakan yang ada di Indonesia, ya. Karena apa? Karena memang PI merasa yakin bahwa yang terpenting pada kegiatan pergerakan nasional adalah melakukan propaganda, ya, yang menyebarluaskan paham nasionalisme, ya, di kalangan orang Indonesia, baik itu yang ada di Indonesia sendiri maupun yang ada di negeri Belanda atau para pelajar-pelajar yang ada di negeri Belanda, ya. Jadi propaganda tersebut tentu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media, ya. Salah satunya bagi penghimpunan Indonesia adalah majalah Indonesia Merdeka yang ada di Belanda, ya. Jadi majalah ini mereka kembangkan dan mereka juga menunjuk perwakilan dari majalah ini di Indonesia, ya, sebagai upaya, ya, untuk menyebarluaskan paham-paham dari tokoh-tokoh dari organisasi PI ini terkait dengan upaya-upaya untuk mencapai kemerdekaan, ya. Jadi seruan mahasiswa di Indonesia di negeri Belanda terhadap organisasi pergerakan di Indonesia, ya, untuk meningkatkan aktivitas politik, ya, sehingga ini disambut baik, ya, oleh masyarakat Indonesia, sehingga pada tahun 1926, ya, PKI mengadakan pemberontakan di Jawa Barat, ya. Januari 1927 juga PKI ini melakukan aksinya di pantai barat Sumatera. Namun kedua gerakan ini gagal karena memang langsung diantisipasi oleh pemerintahan kolonial. Jadi dengan adanya pemberontakan tersebut sehingga pemerintah menganggap pemberontakan ini tidak lepas dari penghimpunan Indonesia yang ada di Belanda. Kenapa demikian? Karena atas dasar pemikiran-pemikiran mereka sehingga telah memberikan pengaruh yang luas bagi masyarakat pribumi untuk melakukan pemberontakan, ya. Jadi Penghimpunan Indonesia sebagai organisasi, ya, yang memiliki anggota dari kalangan intelektual ternyata, ya, mendapat reaksi dari pemerintahan kolonial. Ya, sebagai contoh, ya, itu tadi pengaruhnya itu bisa menimbulkan paham atau pemahaman bagi masyarakat pribumi untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan. Ya, dengan munculnya pemberontakan tadi baik di Jawa Barat maupun di
pantai Sumatera, ya. Nah, jadi setelah terjadinya pemberontakan itu, ya, pemerintahan kolonial mereka berusaha bagaimana menangkap para tokoh-tokoh penghimpunan Indonesia, ya. Jadi ini apa upaya pemerintah untuk meredam gerakan nasional Indonesia. Jadi tokoh-tokoh penghimpunan Indonesia ini yang ditangkap itu ya seperti Ali Sastro Amijoyo, Abdul Karim, M. Yusuf, dan Muhammad Hatta, ya. Dan mereka dianggap memiliki hubungan dekat dengan Moskow, ya, sebagai markas gerakan Komintern, ya. Jadi akibat dari tuduhan pemerintahan terhadap tokoh-tokoh PI ini, ya, sehingga 27 September 1927 mereka ditangkap. Kemudian diadili, ya, pada Maret 1928 karena ini dianggap makar terhadap pemerintah, ya. Jadi dalam perjalanannya tentu mereka memberikan pembelaan, ya. Akhirnya mereka bebas karena tidak terbukti mereka memberikan paham-paham itu, ya. Dan dalam pidato pembelaannya mereka menjelaskan bahwa PI hanya sekedar membicarakan kemungkinan tindakan kekerasan, tindak kekerasan, kecuali pemerintahan Belanda memikirkan tentang Indonesia merdeka, ya. Jadi mereka bebas dengan pembelaan itu, ya, sehingga karena mereka bebas, mereka merayakan, ya, dari kebebasan itu, ya. Dan ya, anggota PI dan partai-partai nasionalis Indonesia mereka merayakan itu karena mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah kemenangan gerakan nasionalis, ya, atas negeri kolonial Belanda. Jadi karena kemenangan tersebut, ya, maka kaum nasionalis Indonesia di Belanda semakin mendapat simpati dari massa di negeri Belanda, ya. Jadi simpati tersebut juga diberikan sebagai bentuk penghormatan karena selama 5 tahun, ya, sejak 1922 sampai 1927 PI ini memiliki peran penting dalam pergerakan nasional. Jadi PI ini juga ya seperti yang saya katakan tadi, dia adalah merupakan motor penggerak, ya. Tidak hanya mereka memikirkan mereka saja yang mendapat fasilitas untuk mengenyam pendidikan di negeri Belanda, tetapi juga mereka menentukan bagaimana pergerakan untuk mencapai kemerdekaan itu. Demikianlah bahasan kita. Mudah-mudahan ini tidak memberikan kepuasan bagi kita semua, sehingga kita masih berusaha untuk mencari referensi-referensi untuk kita baca, untuk kita mengembangkan, untuk kita berdiskusi demi kesempurnaan. Terakhir, ya, untuk kemajuan channel Kasim Fulai, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.